الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bayangkan, jika suatu hari suhu udara di kota tempat Anda tinggal mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, jalanan terasa seperti bara api, udara begitu panas, hingga sulit bernapas, dan setiap langkah di bawah terik matahari menguras tenaga. Dalam kondisi seperti itu, kemana Anda akan mencari perlindungan? Siapa yang akan membuka pintunya untuk menerima orang-orang yang bahkan tidak mereka kenal? Di tengah gelombang panas ekstrim yang melanda Prancis, sebuah pemandangan yang menyentuh hati justru menarik perhatian dunia. Sejumlah masjid membuka pintunya lebar-lebar, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga bagi siapa saja yang membutuhkan tempat berteduh, air minum, dan udara yang lebih sejuk tanpa memandang agama, suku, atau latar belakang. Setiap orang dipersilakan masuk dengan penuh keramahan. Mengapa masjid melakukan hal tersebut? Nilai apa yang diajarkan Islam sehingga rumah ibadah tidak hanya menjadi tempat sholat, tetapi juga menjadi tempat perlindungan bagi sesama manusia? Benarkah tindakan sederhana ini mampu mengubah cara sebagian masyarakat memandang Islam? Pada video kali ini, kita akan menelusuri kisah inspiratif tentang bagaimana ajaran kasih sayang dalam Islam diwujudkan melalui tindakan nyata di tengah bencana gelombang panas. Simak video ini hingga selesai, karena di akhir pembahasan terdapat pelajaran berharga yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Asyhadu Asyhadu an la la ilaha ilaha illa illa Allah. Allah Asyhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Allah. Takbir. Gelombang panas ekstrem kembali melanda berbagai wilayah di Prancis. Suhu udara yang terus meningkat hingga lebih dari 40 derajat Celcius membuat aktivitas masyarakat terganggu secara drastis. Jalanan yang biasanya ramai berubah menjadi lengang karena banyak orang memilih tetap berada di dalam ruangan. Pemerintah mengeluarkan peringatan agar masyarakat menghindari paparan sinar matahari secara langsung, memperbanyak konsumsi air putih, serta segera mencari tempat yang sejuk apabila mulai merasakan gejala dehidrasi atau kelelahan akibat panas. Kondisi ini bukan sekadar cuaca yang tidak nyaman, tetapi telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan, terutama bagi lansia, anak-anak, dan mereka yang memiliki penyakit bawaan. Di berbagai kota, layanan kesehatan mulai mengalami peningkatan jumlah pasien yang mengalami gangguan akibat suhu ekstrem. Tidak sedikit pekerja lapangan yang terpaksa menghentikan aktivitasnya karena risiko sengatan panas atau heat stroke yang dapat mengancam nyawa. Sementara itu, masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal tetap menjadi kelompok yang paling rentan. Mereka harus bertahan di bawah terik matahari dengan akses yang terbatas terhadap air bersih maupun ruangan yang sejuk. Di saat seperti inilah, kepedulian antar sesama manusia benar-benar diuji. Melihat kondisi tersebut, berbagai organisasi kemanusiaan, relawan, dan pemerintah daerah mulai membuka pusat-pusat pendinginan sementara bagi masyarakat. Air minum dibagikan secara gratis, ruang publik dimanfaatkan sebagai tempat berteduh, dan berbagai bentuk bantuan mulai disalurkan. Namun di tengah berbagai upaya itu, perhatian masyarakat justru tertuju pada langkah yang dilakukan oleh sejumlah komunitas Muslim. Mereka tidak hanya memberikan bantuan berupa air minum atau makanan, tetapi juga membuka pintu-pintu masjid sebagai tempat perlindungan bagi siapa saja yang membutuhkan. Tanpa memandang agama maupun latar belakang,
Keputusan tersebut mendapat sambutan hangat dari banyak warga. Masjid yang selama ini dikenal sebagai tempat ibadah, ternyata juga mampu menjalankan fungsi sosial yang sangat besar. Orang-orang yang sebelumnya belum pernah memasuki masjid, mulai datang untuk beristirahat, merasakan kesejukan ruangan, bahkan berbincang dengan para relawan muslim yang menyambut mereka dengan senyum dan keramahan. Dari sinilah muncul sebuah pertanyaan yang mulai menarik perhatian banyak orang. Mengapa Islam begitu menekankan kepedulian terhadap sesama manusia, bahkan kepada mereka yang berbeda keyakinan? Pertanyaan inilah yang akan membawa kita pada kisah-kisah inspiratif di segmen berikutnya. Keputusan sejumlah masjid di Prancis untuk membuka pintunya selama gelombang panas bukanlah sebuah strategi publikasi ataupun upaya mencari perhatian bagi pengurus masjid dan para relawan. Tindakan tersebut merupakan bentuk nyata dari ajaran Islam tentang kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sejak pagi hingga sore hari, masjid menyediakan ruangan yang sejuk, air minum, tempat duduk, bahkan dalam beberapa kesempatan makanan ringan bagi siapa saja yang membutuhkan. Tidak ada pertanyaan mengenai agama, asal-usul, ataupun status sosial. Semua diterima sebagai sesama manusia yang sedang menghadapi kesulitan. Pemandangan itu menghadirkan suasana yang mengharukan. Seorang lansia yang kelelahan dipersilakan duduk dan diberikan segelas air dingin. Wisatawan yang kebingungan mencari tempat berteduh dipersilakan masuk tanpa rasa canggung. Bahkan beberapa warga non-Muslim mengaku bahwa itu adalah pertama kalinya mereka memasuki sebuah masjid. Mereka tidak menemukan sikap eksklusif seperti yang selama ini mereka bayangkan. Sebaliknya, mereka disambut dengan senyum, keramahan, dan ucapan, "Silakan beristirahat. Semoga Anda merasa lebih baik di dalam Islam." Memuliakan tamu dan membantu orang yang membutuhkan merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan Rasulullah. Beliau mengajarkan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Karena itulah, ketika masyarakat mengalami kesulitan akibat cuaca ekstrem, banyak komunitas muslim merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu semampunya. Bantuan tersebut mungkin sederhana, tetapi bagi orang yang sedang kehausan dan kelelahan, segelas air dan ruangan yang sejuk dapat menjadi penyelamat. Salah satu prinsip yang paling mendasar dalam Islam adalah bahwa Rasulullah Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Makna rahmat di sini tidak terbatas hanya kepada umat Islam, tetapi mencakup seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk ciptaan Allah. Nilai inilah yang menjadi landasan mengapa umat Islam didorong untuk berbuat baik kepada siapa saja, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sejarah mencatat banyak kisah tentang bagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan penuh keadilan dan kasih sayang. Beliau menjenguk tetangga yang sakit, memenuhi hak-hak non-muslim yang hidup berdampingan dengan kaum muslim, serta selalu mengedepankan akhlak mulia dalam setiap interaksi. Dakwah beliau bukan hanya melalui ucapan, tetapi juga melalui keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut terus diwariskan hingga sekarang. Ketika sebuah masjid membuka pintunya untuk masyarakat yang sedang membutuhkan perlindungan dari panas ekstrem, sejatinya mereka sedang menghidupkan teladan Rasulullah. Mereka menunjukkan bahwa kepedulian terhadap sesama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan. Di era modern yang sering diwarnai prasangka dan kesalahpahaman, tindakan nyata seperti ini memiliki dampak yang sangat besar. Banyak orang yang sebelumnya mengenal Islam hanya melalui pemberitaan negatif mulai melihat wajah Islam yang sebenarnya, yaitu agama yang mengajarkan kasih sayang, kepedulian, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Kisah ini mengajarkan bahwa dakwah tidak selalu dilakukan melalui mimbar, ceramah, atau tulisan. Terkadang, dakwah paling kuat lahir dari akhlak yang baik dan tindakan yang tulus. Seseorang mungkin melupakan apa yang kita katakan, tetapi ia akan mengingat bagaimana kita memperlakukannya saat sedang berada dalam kesulitan. Sebagai seorang muslim, kita mungkin tidak memiliki masjid yang besar atau kemampuan untuk membantu banyak orang. Namun setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi sumber manfaat. Di zaman yang dipenuhi informasi dan media sosial, citra suatu agama sering dibentuk oleh potongan berita yang belum tentu menggambarkan keseluruhan kenyataan. Karena itu, perilaku umatnya menjadi wajah yang paling nyata dari agama tersebut. Ketika seorang muslim menunjukkan akhlak yang baik, ia sedang memperlihatkan keindahan Islam kepada dunia.
Inilah pelajaran yang patut kita renungkan. Setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, bisa menjadi jalan bagi orang lain untuk melihat indahnya ajaran Islam. Barangkali satu gelas air yang kita berikan dengan ikhlas akan lebih berkesan daripada 1000 kata yang kita ucapkan. Itulah kekuatan akhlak dalam dakwah. Tidak sedikit masyarakat yang sebelumnya memiliki pandangan keliru tentang Islam. Sebagian mengenalnya hanya dari berita atau informasi yang tidak utuh. Namun, ketika mereka melihat langsung keramahan para relawan masjid, pandangan itu mulai berubah. Mereka merasakan sendiri bagaimana diterima dengan penuh hormat, diperlakukan berbeda. Perubahan seperti ini tidak terjadi melalui perdebatan. Justru akhlak yang baik menjadi bahasa yang paling mudah dipahami oleh semua. Inilah bukti bahwa satu perbuatan baik dapat membuka hati seseorang untuk mengenal Islam lebih dekat. Kisah ini bukan hanya tentang sebuah masjid di Prancis. Ini adalah pengingat bagi seluruh umat Islam dimanapun berada agar selalu menjadi pembawa manfaat. Kita mungkin tidak menghadapi gelombang panas seperti di Eropa, namun setiap hari selalu ada orang yang membutuhkan bantuan, perhatian, atau sekadar ucapan yang menenangkan. Rasulullah mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis ini menjadi pedoman agar kita selalu berusaha memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu menunggu menjadi kaya atau memiliki jabatan. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan ikhlas dapat bernilai besar di sisi Allah. Sahabat Lentera Hikmah, dari kisah ini kita belajar bahwa Islam bukan hanya mengajarkan ibadah kepada Allah, tetapi juga mengajarkan kepedulian kepada sesama manusia. Satu gelas air, satu senyuman, atau satu pintu yang terbuka untuk orang yang membutuhkan dapat menjadi amal yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang mampu menebarkan manfaat dimanapun berada, sehingga kehadiran kita menjadi rahmat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan akhlak yang mulia sebagai jalan dakwah terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Lentera Hikmah yang akan mengulas kisah inspiratif, sejarah Islam, dan kehidupan umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta. Siapa tahu, melalui satu video yang Anda bagikan, Allah memberikan hidayah, menambah ilmu, atau menggerakkan hati seseorang untuk semakin mencintai Islam. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.